Kalau kita mau istilahnya memasifkan penggunaan electric vehicle, padahal infrastruktur kita belum siap dan pasokan listrik kita itu masih dari PLTU, itu kan namanya bohong besar gitu kalau menurut saya. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Apa sih yang mau kita bahas di SDP kali ini? Kita mau bahas soal transisi energi. Teman-teman, semua pendengar dan pemirsa TV Parlemen maupun Radio RRI udah pada tahu belum sih soal transisi energi? Energi kita itu masih banyak yang menggunakan energi fosil, dan itu ternyata udah mulai akan mendekati habis katanya. Dan itu diprediksi gas bumi aja nanti akan habis dalam 22 tahun lagi. 22 tahun tuh kayaknya lama. Padahal itu hitungannya tuh sebentar banget. Karena kita harus mempersiapkan. Nah, ini yang akan kita bahas soal transisi energi. Apa sih yang harusnya kita persiapkan? Gimana sih kita sebagai masyarakat menunjang apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah ini untuk bisa memasuki transisi energi dengan baik dan dengan tepat, jangan sampai ada yang ya nantinya akan berdampak jauh tidak baik ke depannya buat anak cucu kita, ya kan? Nah, sekarang Nadia tidak sendiri seperti biasa, sudah ada yang mau menemani Nadia membahas soal transisi energi. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Ratna Juwitasari dari Komisi 7 DPR RI, fraksi PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Cerah warahmatullahi ceria. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia, sehat ya. Walaupun kemarin masa reses pasti sudah banyak kegiatan. Gimana? Alhamdulillah masih Dapil? sehat. Alhamdulillah semuanya aman insyaallah. Transisi energi di Dapil sendiri gimana nih Bu? Jadi memang kalau di kami kan kebetulan dari Jawa Timur 9 ya, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Sampai dengan hari ini kebetulan proses transisi energi yang terjadi itu full masih atas support Komisi 7. Jadi kita sudah memberikan bantuan, ada beberapa lampu penerangan jalan umum tenaga surya, juga ada bantuan pompa converter kit dari solar ke gas begitu dan lain-lain. Masih kecil lah Mbak, masih kecil sekali kalau menurut pemahaman kami. Padahal banyak banget sebenarnya program-program yang sudah diberikan terkait dengan transisi energi ini yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah juga ya Bu ya. Sepertinya memang sampai dengan hari ini role plan-nya itu baru dipersiapkan. Jadi belum sampai di tahapan eksekusi Mbak Nadia. Dan sepertinya program-program yang dipersiapkan pemerintah itu masih metropolisentris begitu ya. Jadi masih infrastruktur yang menunjang adanya transisi energi sampai ke daerah itu masih sulit lah kita temui sampai dengan hari ini. Nah, kalau ngelihat dengan yang sudah dilakukan sampai detik ini, kesiapan Indonesia sendiri Bu, kalau Ibu melihatnya untuk transisi energi seperti apa? Kebetulan kami di Komisi 7 pada saat ini sedang mempersiapkan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan yang saat ini progresnya sudah dari tahapan untuk pembicaraan daftar inventarisasi masalah ya, yang disampaikan oleh pemerintah kepada kami. Dari ada sekitar 600 DIM, kita baru membahas ke angka 500-an, jadi masih ada 100 ongoing. Harapannya ini merupakan salah satu piranti yang bisa mempercepat adanya transisi energi yang ada di Indonesia. Tapi selain itu, sebelum-sebelumnya juga sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan sih, mulai dari RU PTL juga sudah dimasukkan terkait transisi energi, lalu infrastruktur energi baru itu juga dimasukkan di anggaran negara kita di APBN 2023 kalau nggak salah ada sekitar 88 miliar begitu. Tapi itu saja masih sangat kecil kalau menurut saya dengan keharusan kita untuk segera mengakselerasi transisi energi ini Mbak Nadia. Nah, kalau kemarin kan pemerintah sempat gencar untuk ada subsidi motor listrik, mobil listrik ya Bu ya. Itu salah satu upaya sebenarnya untuk memasuki transisi energi. Tapi memang sebegitu besar dampaknya untuk Indonesia
Dan sudah siapkah Indonesia untuk itu? I don't think so ya. Ada Jadi emang loh. Jadi emang saya Hmm. adalah salah satu anggota DPR RI yang menolak adanya subsidi motor dan mobil listrik, Mbak Nadia. Sebenarnya kita ini nggak apple to apple gitu loh. Kalau kita ngomong subsidi itu kan harusnya diberikan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Sedangkan seperti kita tahu harga mobil Mobil dan listrik. motor listrik itu kan sangat tinggi, Iya. sehingga yang bisa mengakses tentu masyarakat yang middle up. Ya, sehingga kemarin kami termasuk adalah orang-orang yang menolak kalau subsidi itu dialokasikan kepada pembelian mobil dan motor listrik yang reasoningnya adalah untuk mempercepat transisi energi. Ini ndak make sense gitu loh. Karena kita tahu bahwa hari ini di Indonesia 60% hasil listrik itu dari PLTU. Which is masih menggunakan fossil fuel. Nah, gitu itu loh. yang sebenarnya mau saya tanyakan untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Kita didorong untuk menggunakan listrik, Yes, sedangkan listrik yes. kita Betul. Jadi kemarin dari protes-protes kami itu alhamdulillah sih narasinya sudah dirubah, Mbak Nadia. Jadi sekarang istilahnya bukan lagi subsidi tapi insentif. Which is itu sama saja sih kalau menurut saya ya. Iya. Dibandingkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang masih sangat banyak gitu loh yang membutuhkan pertolongan. Ini adalah salah satu bentuk solusi yang tidak solutif menurut saya. Dan terkait pasokan dari listrik kita yang 60% itu masih ditopang oleh PLTU, itu juga menjadi salah satu dasar kami untuk memprotes kebijakan ini. Kalau kita mau istilahnya memasifkan penggunaan electric vehicle, padahal infrastruktur kita belum siap dan pasokan listrik kita itu masih dari PLTU, itu kan namanya bohong besar gitu kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita sudah mempersiapkan electric vehicle dari hulu sampai ke hilir, harapan kami dari mulai pemasok listriknya sampai ke industri baterainya, itu harapan kami sih sudah menggunakan green energy begitu loh. Yang hari ini sih kalau proses transisi ini yang paling mungkin digunakan adalah gas ya. Jadi sama Masih aja ya Bu, gas. ketika di jadi terlalu bersemangat nih kita ya. Minum dulu boleh Mbak? Ketika kita mau membuat ayo semuanya pakai motor listrik, tapi sumber listriknya masih sama aja menggunakan fosil, masih menggunakan PLTU, jadi tidak akan ada perubahan intinya, sama aja. Nah, kemudian kita juga mau membahas soal carbon tax, karena kan PLTU ini kan pasti akan berdampak. Dan katanya Indonesia adalah yang paling rendah carbon tax-nya. Tapi ternyata kita sudah dikode Bu, jadi jangan dijawab dulu ya. Siap. Kita menerima kode dari FD saya, ternyata kita harus break terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Nah, kita masih bersama Bu Ratna Juwita, masih ngomongin soal transisi energi. Tadi Nadia udah bridging nih kalau kita mau membahas soal carbon tax ya. Salah satu penyumbang buruknya udara di Indonesia adalah CO2 kemarin yang terlalu berlebihan, baik dari kendaraan, PLTU dan yang lain-lainnya. Dari perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah ditutup. Itu saya mau menanyakan sebenarnya carbon tax di Indonesia ini benarkah yang terkecil? Karena cuma 30.000 per kilo. Jadi emang kemarin waktu kita ketemu di COP27 ya di tahun 2022 yang di Egypt itu, kita agak-agak ngobrol juga dengan beberapa negara-negara yang lain. Tapi memang ternyata Mbak Nadia, kita itu carbon tax-nya memang yang terkecil di antara negara-negara tersebut.
boleh di-spill sedikit kalau di Amerika itu carbon tax-nya udah menyentuh angka di sekitar 150.000 lah kalau Oke. dirupiahkan. Yes, dan mungkin itu hubungannya Udah 5 dengan kali lipatnya. ya hubungannya dengan bisa dari pendapatan per kapita juga sih. Oke. Jadi banyak faktor lah sebenarnya yang menentukan. Kenapa? Cuman kami tetap berharap pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, Dirjen Pajak atau Bea Cukai bisa ngobrol lagi lah terkait besaran nilai carbon tax tersebut gitu. Mungkin bisa diimbangkan lah kalau tidak 150.000 ya agak naik dikit lah ya Bu ya. Ya, Ini ya. terlalu kecil mungkin ya untuk dibandingin dari negara-negara lain juga. Sebenarnya ini juga efek dari kita yang masih menjadi negara berkembang begitu ya. Kita kan masih membutuhkan banyak sekali investasi yang mungkin akan berbentuk sebagai penempatan industri-industri besar yang ada di Indonesia. Karena selain kita mendapatkan invest, kita juga berharap ada penyerapan tenaga kerja, sehingga kalau misalnya carbon tax itu terlalu besar, mereka juga akan think twice gitu loh kalau misalnya menempatkan pabrik-pabriknya di Indonesia. Kalau ngomongin soal ini Bu, jaringan gas. Ini kan saya pernah ngelihat waktu itu saya sempat ikut rapat di Komisi 7 dan melihat gambarnya langsung nih jaringan Betul. gas. Sebagai ibu-ibu yang belum teredukasi, saya ngeliatnya kayak wah serem banget tuh ada pipa-pipa di ini. Tapi ternyata itu jauh lebih aman dan Betul. lebih ekonomis Yes. dibandingkan dengan LPG ini. Betul sekali. Tapi apakah itu programnya sudah masyarakatkan, sudah diinformasikan dan diedukasi? Karena sebagai ibu-ibu saya belum tahu informasinya. Jadi mungkin ini informasinya bisa langsung ke Mbak Nadia ini A1 ini A1 gitu ya. Jadi memang kami di Komisi 7 juga termasuk yang mendorong agar pemerintah segera mempersiapkan infrastruktur jaringan gas yang ada di Indonesia. Pertama, karena kita memiliki resources tersebut yang harus digunakan, ya kan? Yang kedua, karena kita LPG juga impor Mbak Nadia. Ternyata, yes. Wah. Benar, sehingga kita butuh ada alternatif lah supaya kita juga bisa menekan jumlah impor kita gitu loh. Yang ketiga, seperti yang tadi sudah di-spill sama Mbak Nadia juga, bahwa ini jauh lebih aman dan jauh lebih ekonomis kalau diterapkan di rumah tangga. Jadi memang kan selama ini yang sudah dinikmati itu di Kaltara Mbak, itu sebagai daerah yang pilot project-nya di sana sekitar justru di betul sana ya? di Kaltara sebagai provinsi baru kan, ada sudah terpasang sekitar 45.000 sambungan rumah tangga yang ada di sana. Dan itu kita ngecek ternyata mereka dalam 1 bulan itu hanya mengeluarkan sekitar 75.000 saja. Itu udah masak full Mbak Nadia. Bayangin aja kalau misalnya kita menggunakan hari ini, kita nggak ngomong yang subsidi ya, kita ngomong yang untuk masyarakat umum yang bright itu yang 12 kilogram kan udah di angka 200 sekian ribu gitu loh. Iya, betul. Sehingga ini kan bisa menghemat lebih dari 50% loh gitu loh. Sehingga saya juga berharap alhamdulillah di dapil saya Mbak di Kabupaten Bojonegoro itu di tahun 2022 sudah terpasang 10.000 jaringan gas. Oh, di Bojonegoro aja? Bojonegoro, dan itu yang di-cover oleh APBN memang. Dan kami meminta kepada pengembang perumahan terutama yang udah menengah ke atas gitu supaya yang tinggal di situ penduduknya, pemilik rumahnya itu mau melaksanakan pembangunan jaringan gas secara swadaya. Karena memang biayanya lumayan besar sih Mbak. Satu jaringan gas itu kalau sampai nyala begitu membutuhkan sekitar 16 jutaan lah. Itu makanya kenapa ketika akan membuat jaringan gas itu harus ada persetujuan di lingkungan besarnya kalau memang semuanya harus mau ya Bu? Iya, karena kan nggak bisa parsial ya, harus terkonek semuanya gitu, harus sentral. Supaya demand-nya juga bisa tetap terjaga karena perusahaan gas negara kita yang sekarang udah di holdingnya Pertamina itu juga tetap harus menjalankan bisnisnya gitu. Jadi supaya equal lah. Nah berarti kalau yang tadi ibu juga sudah sempat menyepil kalau kita ternyata masih melakukan impor LPG, betul. LPG itu memang benar. Betul Mbak. Jadi kan kalau sekarang ini kita ngomong yang subsidi ya.
Kalau yang 3 kilo itu kan di pasaran mungkin sekitar 18.000 lah ya. 18.000 sampai 20.000 tergantung lokasinya. Lah itu harga aslinya sebelum dilepas itu sekitar 45.000, Mbak. Bayangin berapa jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Oleh sebab itu kami meminta kepada Pertamina, kepada BPH Migas untuk betul-betul menjalankan proses pengawasan distribusi dari LPG 3 kilo ini. Harus harus dipastikan kalau itu diperoleh oleh orang-orang yang memang jangan salah sasaran. Iya, memang membutuhkan. Jangan gitu. tiba-tiba sok-sokan jadi membutuhkan. Yes. Ya. Makanya kan sekarang di yang tabungnya itu kalau nggak salah udah ditulisin ya untuk masyarakat miskin gitu. Ya. Jadi betul. yang mungkin memiliki kecukupan secara ekonomi ya janganlah dipakai karena memang ya harus sesuai dengan sasarannya. Saya mau menanyakan soal ini, Bu. Dorongan soal jar gas. Tapi lagi-lagi di kode ya. Jadi kita harus break lagi. Padahal udah gatel banget nih ibu-ibu nih ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya, masih sama Ibu Ratna Juwitasari juga. Masih ngomongin soal jar gas nih, ibu-ibu yang ingin lebih ngirit ini. Pasti menyuarakan suara ibu-ibu semuanya, betul, kan? Betul. Nah, itu sampai mana sekarang pembahasan soal jar gas dan pemberian pelaksanaan secara langsung di masyarakatnya sudah sampai mana, Bu? Jadi memang kita itu sampai dengan hari ini itu kita total di Indonesia masih sekitar 800 ribuan Mbak Nadia yang terpasang di seluruh Indonesia ya, baik itu disupport oleh APBN maupun yang swadaya. Targetnya Bapak Presiden sendiri kemarin yang menyampaikan kalau kita menuju ke 2,5 juta jaringan di tahun 2025. Dan harapan kami sebagai anggota Komisi 7 tentu pemerintah punya komitmen di sini gitu. Jadi jangan hanya menetapkan target tapi tidak memberikan keberpihakan anggaran ke sektor-sektor tersebut gitu. Kita aja sekarang ini masih nagih yang untuk penyelesaian Cisem, Mbak Nadia. Masih ada ruas yang belum diselesaikan. Dan Cisem itu apa, Bu? Jadi jaringan pipa Cirebon Semarang yang itu memang harapannya untuk mensuplai gas ke kawasan-kawasan industri, Mbak Nadia. Tapi kami juga meminta bahwa itu nantinya bisa dimanfaatkan juga untuk menyuplai yang daerah-daerah permukiman yang juga dilewati oleh jaringan gas tersebut gitu. Wah, berarti kita tunggu ya. Mungkin masyarakat Cirebon, Semarang di wilayah sana yang terlewati bisa lebih awal untuk mendapatkannya ya. Amin. Nah, kita ngomongin soal transisi energi, kita juga di DPR sendiri sudah ada solar cell ya. Nah, memang seberapa besar manfaat dari solar cell ini, kontribusinya untuk transisi energi sendiri? Kalau menurut saya, kalau misalnya memang ini dimaksimalkan, saya yakin ini juga bisa memberikan kontribusi yang besar ya Mbak Nadia. Karena kita tahu bahwa Indonesia termasuk negara tropikal yang mataharinya ada 3 gitu kan. Gitu. Benar-benar. Sehingga khususnya untuk masyarakat yang ada di perkotaan atau mungkin juga di daerah-daerah 3T itu pemerintah juga saya harap bisa lebih fokus untuk memberikan solar cell ini menjadi solusi untuk subsidi energi dan termasuk untuk pemerataan elektrifikasi yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini potensinya untuk menjadi percepatan menuju transisi energi ini sudah didukung oleh alam dengan betul sangat besar. Kita punya geotermal terbesar di dunia. Soal geotermal sendiri, kenapa kita tidak memanfaatkan gunung aktif kita begitu banyak sekali? Betul. Jadi kalau geotermal sendiri yang sering kami mendapatkan masukan itu sih karena besarnya nilai investasi satu. Yang kedua karena kurangnya sosialisasi di masyarakat sehingga masyarakat yang ada di ring 1 itu rata-rata masih menolak gitu loh Mbak Nadia kalau misalnya ada kegiatan eksplorasi. Betul.
Ada sih beberapa peristiwa yang membuat mereka agak trauma gitu, betul. Mhm. Tapi saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada publik bahwa kalau itu dilakukan secara baik Mhm. dengan, istilahnya menggunakan SOP yang sudah ditetapkan begitu, kita punya loh, PLTG Kamojang yang sudah berdiri dari tahun 1982. Pada saat itu sampai dengan hari ini masih beroperasi dan zero accident dari mulai, pendirian sampai Heeh. dengan pengoperasionalannya. Berarti itu bisa menjadi percontohan juga Yes, dan bisa, jadi masyarakat bisa teredukasi kalau memang ada dan itu aha cukup aman aha, gitu dan aman sangat aman, aman ya kan. bener 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 bener. Jadi mungkin bisalah dipercepat untuk transisi energi di Indonesia ini. Insyaallah. Terakhir Bu, Iya, soal target bauran energi yang yes. ditargetkan 23% di 2025. Aduh, sedih banget sih kalau ngomong ini. Karena terakhir saya menanyakan kepada Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Mhm. Beliau menyampaikan kalau per 2023 ini baru tercapai sekitar 14% baurannya. Baurannya Yes, dari sebanyak padahal kita targetnya di 2025 kan udah 23. 23%. Bahkan kita sudah, menetapkan banyak target-target lain selain itu gitu loh Mbak Nadia. Sebenarnya Berarti kalau misalnya dalam waktu 2 tahun ini heeh. tidak ada PLT, eee, pembangkit, listrik tenaga energi terbarukan Mhm. yang diproduksi dan bisa memberikan, pasokan listrik secara besar, Mhm. target tersebut saya pesimis lah bisa diraih. Memang sebenarnya kendalanya terbesar itu apa sih Bu sampai target kan ketika menetapkan target, kita kan udah tahu kita sudah bisa mengukur diri, ya kan? Ya ya Seharusnya ya. seperti itu kan ya. Ya, Nah, sudah seharusnya. menetapkan sudah menetapkan 23 Mhm, persen di mhm, 2025, tapi mhm, sampai detik ini masih di angka 14%. 14%. Iya. Artinya ada salah bidik ini. Jadi emang kadang-kadang kan, target kita itu nggak ngerti ya, memang ditetapkan oleh orang-orang yang terlalu optimistik ataukah ditetapkan oleh orang-orang yang hanya top down. Jadi mereka nggak ngerti pelaksanaan di lapangan seperti Oke. apa, cuman mereka hanya apa ya work as usual aja gitu loh Iya Mbak iya Nat, iya. untuk menyenangkan A, B, C, D gitu DE loh. ya. Sehingga kadang-kadang emang kami di Komisi 7 sendiri juga merasa agak beban moral gitu ya, karena ini kan, substansi yang harus kami concern gitu, kok tidak tercapai gitu memang. Dan kami berulang-ulang menyampaikan ini dan, jawaban beliau-beliau itu stakeholder yang terkait sih katanya Mbak Nat masih optimis. Cuman Masih kalau bisa. dari saya pribadi, saya sih pesimis gitu aja sih. Oh gitu. Kita lihat nanti di 2025 25 ya. apakah kita menyentuh di angka 23 atau 22 koma lah paling enggak, 22 koma lah I gitu. hope so, I hope Ya, so. Bu, tadi saya bilang terakhir ya. Oh Saya iya. tambah deh ya, boleh ya? Kalau ngelihat kondisi masyarakat sendiri Bu di Mhm, Indonesia, boleh dong diedukasi dan diberikan pencerahan. mhm. Bagaimana kita mendukung transisi energi karena ini cukup penting, itu juga memberikan kualitas udara yang jauh lebih baik pastinya nanti Betul implikasinya betul. baik buat anak cucu kita dan Ya, kedepannya terkait mungkin Ibu bisa menekankan soal jaringan gas mhm, kepada ibu-ibu atau yang lain-lainnya atau mhm, pemanfaatan mhm. mungkin apa tadi motor listrik, mobil listrik. Silakan Ibu. Jadi memang kalau menurut persepsi kami Mhm. sebagai anggota DPR RI Komisi 7, transisi energi itu sudah tidak lagi menjadi pilihan gitu, tapi itu sudah menjadi keharusan. Keharusan Ibu. Karena, kita tahu kalau kita tidak hidup untuk kita hari ini, Mhm. tapi bagaimana kita mempersiapkan, dunia, lingkungan yang lebih baik untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau kita terus-menerus terpaku pada energi fosil, Mhm. maka akibat yang ditimbulkan akan sangat dahsyat begitu kan. Hari ini saja kita sudah menghadapi bencana climate change yang sangat luar biasa, yang itu juga
berdampak secara langsung ke berbagai sektor kehidupan kita. Sehingga harapannya dengan adanya proses transisi energi ini, maka masyarakat juga harus mulai merubah mindset bahwa yuk kita mulai memilih dan memilah energi-energi apa yang bisa lebih bersih, yang menghasilkan emisi lebih sedikit, yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam proses memasak, yang biasanya kita menggunakan kompor, katakanlah ada banyak ya, ada kompor gas, ada kompor yang masih berbahan bakar lain gitu, kita bisa beralih ke kompor listrik misalnya. Dan juga kita kalaupun belum dikasih rezeki untuk menggunakan electric vehicle, ya udahlah kita mulai menggunakan transportasi massa begitu, sehingga kita juga bisa turut serta nih, kita punya andil dalam usaha-usaha untuk mengakselerasi transisi energi yang ada di Indonesia. Nah, sesimpel Sepertinya itu begitu. ternyata teman-teman. Jadi kayak mungkin yang tadinya kakak, adik, mama, papa berangkatnya naik mobil sendiri-sendiri, Yes. ngirit lah ya jadi satu mobilnya, Ya. jadi satu kan bisa ngobrol di dalam mobil ya. Betul, Ada bondingnya Iya, juga. iya. Atau mungkin naik KRL Iya. atau naik Wus lah, wus. wus langsung cepat. Nah, Iya. terima kasih Bu Ratna sudah Dengan mampir senang ke hati. SDP. Senang Terima sekali kasih. pagi cerah kita diwarnai dengan keceriaan dari Bu Ratna Juwitasari. Iya. Semoga informasi yang kita sampaikan juga bermanfaat dan bisa memberikan tambahan informasi dan edukasi buat teman-teman sudut dengar parlemen semua, baik dari RRI maupun TV dan radio parlemen. Akhir kata, saya Nadia Kanaya, Bu Ratna Juwitasari dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.